Selamat mendengarkan podcast ini. Kaum wanita yang kekasih, pada kodratnya wanita dipandang sebagai makhluk lemah. Artinya jika dibanding dengan pria yang memiliki kelebihan secara fisik dan mungkin juga beberapa aspek lain, tidak sedikit atau bisa dikatakan pada umumnya kaum wanita merasa bahwa dirinya perlu perlindungan, saudara. Perlu naungan. Jadi tidak heran kalau di gereja lebih banyak kaum wanita, lebih banyak kaum ibu. Memang selain wanita bisa memiliki naluri keagamaan yang kuat, tetapi juga ada satu kebutuhan tempat naungan dan tempat perlindungan. Saudara, banyak wanita berharap jika ia menikah suatu hari, ia akan menemukan pria yang bisa menjadi perlindungan, pria yang bisa menjadi naungan, saudara. Ya. Tetapi sangat tragis fakta yang kita lihat dalam kehidupan banyak kaum wanita. Pria yang mestinya menjadi perlindungan atau naungan ternyata monster. Ternyata monster. Makhluk kejam, bengis, jahat yang mengancam dan merenggut kebahagiaan wanita-wanita ini. Tragis. Saya sendiri telah melihat fakta itu, saudaraku. Dalam kehidupan banyak kaum ibu, kaum wanita. Itulah sebabnya salah satu yang mendorong saya membuat acara Wanita Surgawi ini adalah kasus-kasus yang saya tangani, yang saya terlibat langsung di dalamnya, kaum wanita, kaum ibu yang menderita oleh karena perlakuan tidak adil. Tertindas. Dia berharap menikah dengan satu pria dan orang tua dari pria itu yang memiliki kemampuan untuk bisa melindungi dirinya. Ternyata mertuanya pun bisa menjadi monster. Monster jahat yang menindas hidupnya. Ada juga kaum wanita yang mengharapkan anaknya nanti menjadi kegembiraan, sukacita, seperti anggur manis, sekaligus menjadi perlindungan hari tua. Tetapi anak-anak ternyata memberontak, tidak memiliki kasih sayang yang tulus kepada orang tua. Apalagi ternyata anak memilih teman hidup atau jodoh yang tidak menghormati dan tidak menyayangi dirinya. Banyak kaum wanita, tidak berlebihan. Anda bisa membuktikan banyak kaum wanita yang hidup dalam ketertindasan, keterancaman, tanpa perlindungan, saudara. Benar. Itulah sebabnya gereja harus memiliki kepedulian. Gereja harus menyediakan pengacara dan siap melindungi
kaum wanita yang tertindas seperti ini. Beberapa kali saya jumpai wanita-wanita yang tertindas oleh suami, wanita-wanita yang tidak memiliki keluarga lagi sebagai anak yatim piatu, lalu suami menindas semena-mena, atau keluarga miskin dan lemah, lalu wanita ini tertindas dan si pria merasa akan mampu menggilas wanita ini bahkan keluarganya. Gereja harus berani tampil. Dan istilah ini harus kita jadikan prinsip hidup. Pendeta, gembala sidang harus berani menaruh nyawanya untuk domba-domba. Jangan karena itu jemaat miskin tidak memberikan kolekte, lalu kita setengah-setengah membantunya. Beberapa kali kejadian seperti ini, ya, saya menyuruh pengerja untuk mengambil bagian karena saya tentunya sibuk dengan jumlah jemaat yang belasan ribu. Saya serahkan kepada pengerja untuk melindungi. Ternyata dia tidak berbuat semaksimal. Saya marah sekali. Saya diam-diam ambil alih. Dan tentu itu akan sangat merugikan pelayanan saya yang saya sudah sangat sibuk ini. Juga jangan sampai pendeta menunjuk pengacara, lalu pengacara bukannya melindungi malah memeras. Kita kasih klien ya, tapi bukannya dilindungi secara patut. Kadang-kadang sebagai pendeta kita juga berkata profesional ya Bu, tolong kalau itu urusan hukum di mana pengacara juga butuh uang transport dan dia mampu membayar, berilah secara profesional, tidak berlebihan. Jangan mau gratis saja. Tapi kalau wanita itu tidak mampu, gereja yang harus berani membayar pengacara. Juga jangan minta gratisan juga, pengacara pun juga butuh uang bensin atau transport. Kalau perlu ya gereja harus memiliki pengacara ya yang digaji secara tetap dan memang mengurusi masalah hukum dan tidak boleh memeras jemaat. Nah, saya sudah melihat kasus-kasus seperti ini. Wanita-wanita yang diperlakukan tidak adil ya saudara oleh suami-suami karena merasa istrinya juga tidak akan berdaya kok. Jangan lupa kalau wanita itu, ibu itu anggota salah satu gereja dan gembalanya memiliki prinsip berani taruh nyawa untuk jemaat. Itu suami akan berhadapan dengan pendeta dan pendeta yang tidak takut orang kecil itu, masa kuat apa dia. Tetapi hari ini masalahnya bukan di situ. Masalahnya hari ini ibu-ibu harus memiliki perlindungan yang kuat. Gereja tidak bisa melindungi atau perlindungannya terbatas. Manusia perlindungannya terbatas. Tetapi Tuhan perlindungannya tidak terbatas. Mungkin ibu-ibu berkata, ya saya tahu Pak Eras Tuhan perlindungannya tidak terbatas. Sudah tahu Pak. Oh saya juga tahu, Anda tahu Bu. Saya tahu, saudari Anda tahu, saya juga tahu, kamu tahu. Tetapi masalahnya bagaimana kita bisa hidup dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana kita pantas hidup dalam perlindungan Tuhan, itu masalahnya. Nah ini yang tidak banyak orang tahu. Memang Tuhan itu perlindungan, betul. Tapi bagaimana Anda bisa benar-benar mengalami perlindungan Tuhan? Yang pertama, saudara harus hidup benar. Anda harus memiliki sikap hati yang benar. Kalau sikap hati Anda bengkok, Tuhan tidak bisa melindungi. Anda dilindungi tapi Anda menyakiti orang lain, Anda melindungi, Anda membahayakan bagi sesama, Anda dilindungi, Anda tidak menghormati Allah. Tidak bisa. Tidak bisa.
Firman Tuhan mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Ini firman Tuhan saya sudah kemukakan. Ya, jelas. Maka aku akan menerima kamu, jangan menjamah apa yang najis. Jelas. Jangan menjamah apa yang najis. Jadi kalau seseorang hidup di dalam dosa, tidak layak menerima perlindungan Tuhan itu, saudara. Tidak layak. Saudara, jadi hidup benar. Sebenarnya modal satu-satunya manusia yang mau aman itu, satu-satunya yang utama itu ya, hidup benar. Tuhan tidak akan membiarkan orang saleh, orang kudusnya itu tertindas terus-menerus. Tidak mungkin. Mungkin Anda bertanya, Pak, apa hubungannya ya antara tertindas oleh orang lalu hidup suci? Wah, itu bertalian langsung. Kalau orang tidak hidup dalam kekudusan atau kesucian, ya tidak layak dilindungi Tuhan, gak pantas. Ya memang kalau itu orang Kristen baru, hidupnya masih amburadul, berantakan, karena belum lama jadi Kristen. Pahamlah, ngertilah itu saudara. Tuhan pasti tetap melindungi walaupun keadaannya masih amburadul, carut marut ya. Tetapi kalau dia sudah menjadi Kristen yang cukup waktu, mestinya dewasa, dia tidak dewasa, berarti dia tidak menghormati Tuhan, saudaraku. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi jagalah mulutmu, hai kaum wanita, jangan berkata-kata yang tidak perlu diucapkan. Ingat, orang yang bisa menguasai lidah itu sempurna. Mulai di sini. Mulai di pikiranmu, jangan ingini apa yang Tuhan tidak kehendaki Anda miliki. Jangan menyimpan kebencian atau dendam. Jangan tidak jujur, ya. Miliki belas kasihan dan pengampunan untuk orang lain. Sukalah membantu orang. Pokoknya hidup benar dulu. Jadi kalau saudara hidup tidak benar, engkau kotor, engkau tidak layak menerima perlindungan Tuhan. Tidak pantas. Ya, kalau saudara merasa pantas menerima perlindungan Tuhan, walaupun Anda hidupnya berantakan, Anda melecehkan Tuhan. Ingat tadi saya katakan kalau itu Kristen baru, ya Tuhan maklum. Seperti anak-anak belum bisa apa-apa, nakal, aduh. Tapi orang tua sayang saja, tetap melindungi. Tapi kalau anak sudah usia 40 tahun, 50 tahun, dia pukuli saudaranya, ya. Dia ancam orang tuanya dengan pisau. Kira-kira layak nggak dilindungi orang ini? Enggak. Kadang-kadang malah orang tuanya yang panggil polisi, membawa anaknya masuk kantor polisi. Sampai-sampai pada tingkat tertentu putus hubungan keluarga. Tidak layak dilindungi. Makanya hidup suci. Kita kalau jadi manusia yang agung, saudara, orang tidak percaya kita tidak peduli, ya terserah. Ya, kalau saudara misalnya di media sosial Anda dibully, Anda tidak usah sakit hati. Kalau memang Anda tidak melakukan seperti yang dikatakan, Anda tidak perlu sakit hati. Kalau Anda marah, berarti Anda benar seperti itu. Yang kedua, kita tidak perlu dipercayai orang-orang itu. Kalau kamu nggak percaya saya, ya sudah, nggak masalah. Ya, kita dianggap masih duniawi misalnya. Wah, kita mau menyalahgunakan
uang misalnya, ya terserah, tidak usah marah, kita tidak melakukan. Lagi pula kita tidak layak dipercayai. Dia tidak layak mempercayai kita. Kamu nggak layak mempercayai saya. Makanya di jemaat yang pernah dulu saya pernah sampaikan pada waktu masih offline ya, saudara, kalau meragukan kebenaran yang saya sampaikan, meragukan kredibilitas dan integritas gereja ini, jangan memberi seperak pun uang. Tidak usah banyak, seperak pun jangan. Bahkan saya katakan, Anda tidak perlu datang lagi di gereja ini, Anda cari gereja lain. Apalagi Allah yang agung, layak dipercayai oleh orang yang hidupnya benar. Orang yang hidupnya tidak benar tidak mungkin layak mempercayai Tuhan. Lagi pula Tuhan juga tidak mau dipercayai oleh orang-orang ini. Tuhan itu agung, saudaraku. Saya kira kalau manusia agung mengerti artinya, mengerti apa artinya bahwa dirinya pantas dipercaya atau tidak oleh orang-orang itu. Pantas. Terima kasih aku boleh mempercayai Engkau ya Allah. Waduh, indah sekali saudara. Kita dilayakkan mempercayai Allah. Itu pasti kita juga layak menerima perlindungan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kaum wanita bisa memiliki perlindungan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, kita tidak usah berkata lindungi aku Tuhan. Tuhan pasti melindungi. Tidak usah berkata Tuhan lindungi aku, Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga. Kita tidak usah minta perlindungan Tuhan. Kita pasti dilindungi Tuhan. Kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan. Makanya ibu-ibu jangan lagi terikat dengan keindahan dunia. Jangan diperbudak oleh barang branded, tas bermerek, arloji bermerek atau apapun. Ini saya dianggap kampungan, terserah. Tetapi saudara-saudara, kaum wanita akan tahu ketika engkau menjadi kekasih Tuhan itu luar biasa. Aduh, itu luar biasa saudara. Aduh, luar biasa saudara. Siapa kekasih Tuhan itu? Ya mereka yang menjadikan Tuhan kekasihnya. Tidak ada yang menarik dalam hidup kita kecuali Tuhan dan kerajaannya. Kalau kaum wanita masih muda, masih gadis remaja, saya maklum lah. Kalau masih belum bisa menjadi kekasih Tuhan yang baik. Tetapi kita yang udah berumur ini harus sudah bisa menjadi kekasih Tuhan yang baik. Anak-anak di bawah umur 5, 6, 7 tahun bisa berkata sayang mama. Itu sebenarnya belum mengerti sayang mama itu gimana. Belum ngerti. Tapi mama peluk, mama cium, aduh mama juga sayang. Tapi begitu usia 50 tahun anak kita, dia mungkin gak berkata I love you mom, mungkin gak berkata, tapi tindakannya menunjukkan dia sayang orang tua. Nah kita juga begitu. Makin dewasa rohani itu, makin Tuhan menjadi kesayangan kita. Kita sayang dia. Dia menjadi kebahagiaan kita. Ya, ini aduh saudara beruntung saudara. Ada kesembuhan batin yang tidak bisa diungkapkan. Kalau saudara tertolak oleh orang tua waktu muda, tertolak oleh suami dengan ketidaksetiaan suami, itu tertolak oleh anak-anak yang tidak
mengasihi orang tua, anak yang memberontak. Tetapi saudaraku, saudara memiliki kekasih yang pasti melindungi saudara, yang walaupun untuk sementara waktu kadang-kadang Tuhan seperti membiarkan kita tertindas, seperti membiarkan kita tertekan, membiarkan kita itu dikalahkan. Tetapi tunggu saja waktunya. Dulu saya kenal seorang ibu yang suaminya ini jahat sekali, saudara. Padahal istrinya itu cantik, setia, melayani suami. Wah, tapi suaminya jahat. Sampai akhirnya, saudara, ya saya sebenarnya tidak mendoakan buruk. Dia cuma berkata tunggu saja waktunya, setia. Suatu ketika saya menemukan suami ini stroke dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Waktu setengah stroke itu dibawa ke gereja. Oh, ini suaminya. Aduh. Saya ngomong ini nggak ngancam suami-suami, tapi ya ngancam juga sih. Ya sewenang-wenang kepada istri, kalau istrimu takut akan Tuhan, Tuhan bertindak. Jadi ibu ini bawa anak-anaknya kebaktian tanpa suami. Karena suaminya tidak benar. Tapi ketika suami jadi stroke, setengah stroke ya, wah dibawa tertatih-tatih ke gereja. Tapi tidak lama kemudian meninggal. Saya tidak ngarang, saudara. Saya menemui kejadian ini bukan 1 kali, 2 kali, sudah beberapa kali. Nah, kadang-kadang ibu-ibu yang sedang tertekan, saya beritahu ini yakin gak yakin gitu. Saya pernah cerita ini kepada seorang ibu yang tertindas, lalu saya berkata, Bu, saya pernah melihat kenyataan atau kejadian atau peristiwa di mana ibu-ibu yang tertekan oleh suami, akhirnya suaminya dipukul Tuhan. Ibu itu berkata ini, oh jangan Pak, suami saya jangan dipanggil Tuhan, meninggal. Waduh, maksud saya bukan begitu, Bu. Ini kejadian begitu. Jadi biarpun dia tertindas, tapi dia masih sayang suaminya. Luar biasa juga itu ibu. Saya kaget juga. Tapi suami saya jangan sampai meninggal, Pak. Oh ya udah lah ya. Maksud saya, aku pernah melihat kejadian seperti ini. Jadi sekarang ini ibu-ibu, kaum wanita, bagaimana memiliki perlindungan dari Tuhan? Ayo, gimana hidup suci, lalu menjadi kekasih Tuhan. Ya, buktikan kaum wanita, buktikan hai kaum Hawa, engkau akan mendapat perlindungan Tuhan yang sempurna. Hidup benar ya. Kalau engkau hidup tidak benar, tidak bisa. 2, menjadikan Tuhan kekasihmu. Yang ketiga, harus mau melayani Tuhan. Jadi pegawainya Tuhan. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri tidak pernah sibuk dengan pekerjaan Tuhan atau tidak pernah sibuk dengan sesamanya. Walaupun saudara dalam keadaan tertekan dan tertindas, saudara pasti memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Apa itu pelayanan? Jangan berpikir pelayanan itu selalu ada di dalam gereja. Malah salah kalau saudara berpikir pelayanan itu hanya di gereja. Apapun yang kita lakukan yang membuat orang menemukan Tuhan, itu pelayanan. Orang bisa menemukan Tuhan lewat perkataan kita waktu kita bersaksi. Tapi itu belum berkualitas atau belum bernilai tinggi. Yang berkualitas dan bernilai tinggi adalah ketika kita memperagakan hidupnya Tuhan Yesus. Memperagakan hidupnya Tuhan Yesus. Jadi saya mengajak kaum wanita hari ini berkata begini, aku serahkan hidupku kepadamu untuk melayani Engkau Tuhan. Kalau saudara menjadi pegawai Tuhan, waduh,
pelayan Tuhan, saudara dilindungi. Saudara tahu kan bagaimana melindungi karyawan? Kalau karyawan itu berguna, kita lindungi. Ini karyawan ini berguna, sampai anaknya sakit kita urusi, ya. Aduh, karena kalau ini karyawan ini terganggu, pekerjaan kita juga terganggu, saudara. Ya kan, saudara? Kalau karyawan yang kita butuhkan pamit mau keluar, kita akan tanya, kenapa keluar? Gaji kurang, fasilitas kurang. Bahkan kita seringkali tidak usah diminta pun nambahin gajinya. Kita lihat dia naik motor, kita beri mobil. Kita lindungi dia. Aduh, iya kan? Sudah, jangan keluar. Boleh berkata, aduh Pak, jadi gak enak saya. Oh, gak apa-apa, tetaplah di sini. Tapi kalau karyawan itu tidak dibutuhkan, begitu dia pamit, dia bilang, ya udah, mungkin kamu perlu pengalaman ya, kerja di tempat lain biar kamu tambah pengalaman. Itu silahkan, pergilah. Nah, kalau saudara jadi pelayan Tuhan, aduh, Tuhan tuh lindungi kita, anak kita, orang-orang yang kita kasih pun akan dilindungi, saudara. Makanya saya sering berkata, bagaimana kau bisa melindungi orang yang kau kasihi? Hidup suci. Kalau kau hidup suci jadi kekasih Tuhan, orang yang kau kasih pun akan dikasih Tuhan. Apalagi kita melayani Tuhan. Aduh, saudaraku, tidak sedikit kok bos-bos itu menyekolahkan anak karyawannya ke luar negeri, membiayai sekolah. Kenapa? Karena dia ini efektif. Jadi, layani Tuhan. Mungkin ada wanita-wanita yang berkata, Pak, saya itu tidak punya apa-apa untuk melayani Tuhan. Jangan nanya gitu lagi. Tadi sudah saya beritahu, pelayanan itu apapun yang kita lakukan yang membuat orang menemukan Tuhan atau mengenal Tuhan. Dari perkataan kita bisa, tapi lewat perbuatan kita. Nah, dalam kondisi ekstrim, suami yang jahat, atau orang mertua yang bengis, atau keluarga lain yang menekan saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ini pasien. Mereka pikir Anda itu pasiennya. Tapi Anda tahu, mereka yang menjahati kita itu pasien kita. Jadi kita mendoakan mereka, bagaimana orang-orang ini bisa diselamatkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi orang yang menjahati kita itu jadi pasien kita. Nanti Tuhan pasti akan tunjukkan kok. Pasti akan ditunjukkan kesempatan-kesempatan melayani orang lain. Pasti ada. Pasti. Kita mau menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, saya tidak sempurna, tapi dari muda saya ini memang punya komitmen melayani dia, walaupun ya motifnya pada waktu itu belum bersih-bersih banget, tetapi tekad melayani Tuhan itu sudah ada. Dan saya dari muda memang mengasihi Tuhan. Dari muda saya memang melayani Tuhan. Jadi Tuhan tolong kita. Jadi sekarang saudara harus menyerahkan diri. Tuhan, inilah aku, utuslah aku mau menjadi pelayanmu. Jadi karyawannya Tuhan, saudara.
Hidup suci, menjadi kekasih Tuhan, jadi karyawannya, melayani Dia. Tuhan, ini hidupku, pakailah apapun yang ada padaku, pakailah. Aku tidak akan tahan-tahan, aku tidak akan menggenggamnya. Begitu saudara. Saya lihat orang-orang yang menggenggam hidupnya sendiri, tapi tidak memberi diri melayani Tuhan. Kasihan. Aku jagai anakku dengan kesucian hidupku. Aku jagai anakku dengan menjadi kekasih Tuhan. Aku jagai keluargaku, anakku, orang-orang yang kukasihi dengan kehidupanku yang melayani Tuhan. Nah, karena jiwa pelayanan itu berkembang terus, makin tua, ya akhirnya kita rasanya juga sudah gak punya keinginan apa-apa kecuali bagaimana membuat orang mengenal Tuhan. Jadi jangan konyol, sudah menderita, sudah susah, gak berguna apa-apa lagi buat Tuhan. Makin ekstrim keadaan kita makin kuat menyatakan kehadiran Tuhan. Kalau kita di tengah-tengah orang baik-baik kepada kita sulit untuk menyatakan kehadiran Tuhan, karena orang di luar persekutuan dengan Tuhan, orang yang tidak hidup di dalam Tuhan pun akan baik dengan orang yang baik kepadanya. Tapi kalau orang yang hidup dalam Tuhan secara benar, di tengah-tengah orang-orang yang menjahati dia tetap menyatakan, dia tetap berbuat baik, tidak melukai, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu menyatakan kasih Tuhan, itu menyatakan kehadiran Tuhan, saudara. Ya, disinilah saudara melayani Tuhan. Tidak ada bau-baunya gereja, tidak perlu. Untuk orang tertentu ya memang dipanggil dalam kegiatan di gereja. Tapi saudara dalam kondisi ekstrim, tertekan, tertindas, dilukai, saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara itu efektif sekali menyatakan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan. Dan Anda meratapi mereka itu sebagai jiwa yang terhilang. Saudara akan menerima dan memiliki perlindungan dari Tuhan yang istimewa kalau melayani Tuhan. Hidup suci, menjadi kekasih Tuhan dan melayani Dia. Nah, sekarang mungkin saudara bingung. Ya Pak, saya juga bingung mau buat apa sekarang. Nah, lagu ini untuk saudara. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku. Saudara, kalau saya bicara mendapat perlindungan Tuhan itu bukan berarti lalu kalau saudara disakiti orang lalu Tuhan menghukum dia gitu. Tidak harus begitu ya saudaraku. Tidak harus begitu. Mungkin kondisi saudara tertindas ini masih berlangsung, Anda diperlakukan tidak adil, tetapi saudara dapat perlindungan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita hidup dalam perlindungan Tuhan kalau kita berhasrat ke langit baru, bumi baru. Berarti menjadi anak-anak Allah yang mempersiapkan diri pulang ke surga. Ini benar-benar calon pewaris kerajaan Allah atau anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan tidak akan melindungi orang yang lagi menuju neraka. Untuk apa dilindungi? Nah, banyak orang berpikir Tuhan itu melindungi manusia atau melindungi orang percaya tanpa tujuan. Ya, lindungi aku Tuhan, usahaku, pekerjaanku, buah anak-anakku. Tuhan itu mau melindungi saudara, tetapi dia lebih tertarik melindungi keselamatan kekalmu.
Tuhan peduli dengan seluruh persoalan kita, amin, itu amin. Tetapi Tuhan lebih peduli untuk nasib kekal kita. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, tolong deh, jangan hanya bicara mengenai sakit lah, kerjaan lah, jodoh lah, uang lah. Aduh, gak kelas begitu saudaraku. Tuhan urusannya itu kekekalan. Makanya di lagu pertama yang tadi saya nyanyikan, jagaku ya Bapa, lindungi aku supaya aku tidak bercela, ya kan? Sampai akhir hayatku aku berkenan. Lalu ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Yesus rinduku pandang. Baru-baru ini juga saya nyanyi lagu karangan saya, saudaraku. Sementara menyanyi, saya itu mendapat satu kalimat di hati saya. Saya nyanyi bahwa saya merindukan Tuhan, saya membutuhkan Tuhan. Terus, kalau aku tidak merindukan Tuhan, ini kan bohong ini. Bohong. Lalu masalahnya bagaimana aku bisa merindukan Tuhan ya? Kalau kita menjadikan dia satu-satunya tujuan hidup kita. Kalau kita tidak menjadikan dia satu-satunya tujuan kita, ya kita ingin ke tempat lain atau jalan lambat atau jalan sembarangan. Tujuanku satu, itu hanya surga. Orang-orang yang betul-betul berhasrat demikian ini pasti dituntun Tuhan supaya sampai ke surga. Nah kalau dia tujuannya gak jelas, untuk apa Tuhan lindungi dia? Nah ketika saya nyanyikan lagu ini ya, Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan, bila ku boleh datang memandang wajah Tuhan. Merindukan ketemu Tuhan, merindukan pulang ke surga, pasti dapat perlindungan Tuhan. 2 hari yang lalu di tempat tidur, saya pegang kepala istri saya, lalu saya berkata, Mam, nanti kita menjadi muda lagi. Istri saya ketawa. Ini ada apa ini tiba-tiba ngomong begini nih. Mam, nanti kita jadi muda lagi. Ya bingung kan, di tempat tidur tiba-tiba ngomong begitu. Saya pegang palanya gini, Mam, nanti kita menjadi muda lagi. Lucu banget deh. Ya ketawalah istri. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Saya akan pulang, Mam. Kita akan pulang. Nanti kita muda lagi seperti dulu. Dan itu serius, saya ngomong itu serius sekali. Saya ngomongnya gak main-main, tapi istri saya lihat saya jadi lucu. Ini apa tiba-tiba kok ngomong begini? Saya bilang gini, Mam, nanti kita muda lagi. Lucu banget. Kalau ingat gitu jadi lucu saya. Duh. Tapi saya waktu itu benar-benar serius. Kalau aku pulang ke surga, aku akan pakai tubuh kemuliaan. Aduh saudara, kalau sudah umur 60 lebih begini, ini 62 nih, ada aja onderdilnya yang sudah bermasalah. Aduh, ini saya udah tahu ini banyak onderdil yang udah gak bener ini. Aduh.
Makanya makin tua makannya mesti makin bener supaya onderdilnya nggak cepet berantakan. Tapi apapun yang terjadi tetap digerus umur ya. Aduh, makanya lagi tidur, mau tidur saya pegang palanya, Mam, nanti kita menjadi muda lagi. Bingung nggak tuh? Aduh, kita nggak sakit-sakitan lagi. Nah, ketika nyanyi Kau Yang Kurindukan ini, yang muncul di hati saya begini, kalau aku tidak mengucapkan dengan tulus, munafik. Makanya kalau aku tidak sungguh-sungguh merindukan dia nyanyi lagu ini, selingkuh dong. Selingkuh dong. Makanya orang yang tidak ingin pulang ke surga itu selingkuh sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang dia ingini. Tuhan untuk apa melindungi orang yang tidak jelas arahnya mau kemana? Oke, mari kita berdoa. Berkati ibu-ibu ya Bapak dan kaum wanita yang mendengar khotbah ini, agar mereka menjadi kuat, menjadi kokoh, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang layak dalam perlindungan Bapak. Bapak, lindungi ibu-ibu ini, kaum wanita ini. Ajari mereka bagaimana hidup layak dalam perlindungan-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.